أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان إن الحمد لله نكير نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala di atas keikhlasan kepada Allah dan juga di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa pada saat kita di dalam kandungan ibu-ibu kita, yaitu 4 bulan setelah nutfah atau setelah mani atau spermatozoa dibuahi oleh indung telur sehingga terjadilah dia sebuah nutfah selama 40 hari, kemudian alaqah, setelah nutfah berubah menjadi alaqah, yaitu segumpal darah yang menempel di dinding rahim selama 40 hari, dan juga mudghah selama 40 hari, semuanya itu adalah 4 bulan atau 120 hari. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk meniupkan ruh dan juga sekaligus mencatatkan 4 hal untuk kita semua, yaitu mencatatkan untuk kita rizki kita, mencatatkan untuk kita amal kita, dan serta ajal kita. Kemudian yang terakhir ialah dicatatkan bagi kita takdir, apakah kita menjadi orang yang saadah, yang beruntung, atau syaqawah, yang celaka. Maka di dalam hadis ini, hadis yang muttafaqun alaih, bahwa manusia hanya terbagi pada 2 golongan. Golongan yang saadah dan juga golongan yang syaqawah, yang beruntung dan yang celaka, yang bahagia dan yang merugi. Maka 2 hal tadi adalah bagian takdir manusia semuanya.
di mana kita tidak mengetahui nasib kita. Apakah kita berada di akhir hayat kita menjadi manusia yang bahagia ataupun manusia yang celaka. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fakullu muyassarun lima khuliqalah." Semua Allah mudahkan dalam tingkah lakunya sepanjang hidupnya sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Maka kita selama hidup kita, hendaklah kita sesuai dengan wasiat takwa tadi, hendaklah selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala di atas keikhlasan atau tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagi manusia yang nasibnya celaka dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafiru wa syahiq." Maka adapun orang yang celaka, ulama mengatakan celaka di sini artinya dia meninggal dalam keadaan kekafiran atau meninggal dengan membawa dosa besar yang sangat banyak. Adapun orang-orang yang celaka, yaitu maka dia Allah masukkan ke dalam neraka, lahum fiha, mereka di dalam neraka itu zafiru wa syahik, mereka menjerit, mereka merintih. Syahik artinya adalah napas yang menderu dikarenakan sakitnya siksaan itu. Menjerit dan merintih, menahan sakitnya siksaan di dalam neraka. Adapun orang-orang yang bahagia, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, "Wa ammal ladzina sa'idu fa fil jannati khalidina fiha." Adapun orang-orang yang bahagia, maka sungguh dia di dalam surga kekal di dalamnya. Masyarul muslimin rahiman rahimakumullah. Maka kita selama hidup kita harus berusaha untuk berada di dalam hal-hal yang akan membawa kita ke dalam kebahagiaan. Berkaitan dengan syaqa atau syaqawah, mungkin harus kita ketahui apa itu namanya syaqa. Ulama mengatakan yang namanya syaqa ialah istimrarul asr wal ana wal bu's wa bu'sil insani fid dunya wal akhirah. Yang namanya kecelakaan ialah terus-menerus manusia ditimpa kesusahan, dirundung banyak masalah, dirundung kerugian, dirundung kesusahan di dunia dan di akhirat. Hadirin rahiman rahimakumullah, ulama menyebutkan tidak mungkin kerugian atau syaqa, kecelakaan terkumpul pada diri kita secara khusus atau seluruh manusia kecuali kalau dia melaksanakan 6 hal. Atau kecelakaan tidak kumpul pada diri seseorang kalau seseorang itu melakukan 6 hal. Yang pertama, kata ulama, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, seseorang tidak akan merugi jika dia selalu patuh dan berbuat baik atau bir kepada orang tuanya. Siapapun yang selalu patuh kepada orang tuanya, berbuat baik kepada orang tuanya, maka dia akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kecelakaan di dunia dan di akhirat. Dalilnya ialah Allah Subhanahu wa taala berfirman menghikayatkan perkataan Nabi Isa alaihissalam, "Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya." Keadaannya aku ialah selalu berbuat baik, tunduk patuh kepada orang tuaku, kepada ibuku. Dan tidaklah aku keadaannya sebagai orang yang congkak, pongah, syaqiyya dan juga celaka. Kata ulama seperti yang disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya Jam'ul Bayan At-Tabari, maksudnya ialah tidaklah Allah menjadikan aku seorang yang congkak lagi sombong dengan jauh dari beribadah kepada Allah dan mentaati Allah dalam bentuk tidak mentaati orang tuaku, dalam bentuk aku tidak berbuat baik kepada orang tuaku. Maka jika aku seperti itu, kata Nabi Isa,
fa ashqa bidzalika, maka aku akan celaka kalau aku tidak berbuat baik kepada orang tuaku. Maka ini hadirin rahiman rahimakumullah. Maka siapapun yang berbuat baik kepada orang tuanya, maka Allah akan jauhkan dia dari kecelakaan. Sehingga ulama salaf mengatakan, la tajidu ahadan aqan liwalidayhi ila wajadtahu jabbaran syaqiyya. Tidaklah engkau mendapati seseorang yang berbuat buruk kepada orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya, kecuali engkau akan mendapati dia manusia yang congkak, pongah, dan juga celaka. Yang kedua hadirin rahiman rahimakumullah, tidaklah akan celaka dan merugi seseorang kalau dia selalu berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan doanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi harapannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman menghikayatkan hambanya yang mulia Nabi Allah Zakaria alaihi salam, "Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya." Dan tidaklah aku ya Allah Subhanahu, dan tidaklah aku, keadaan aku wahai Tuhanku dengan berdoa kepada Engkau syaqiyya, merugi. Itu disebutkan hadirin rahiman rahimakumullah, Nabi Zakaria memohon kepada Allah untuk mendapatkan keturunan lebih dari 40 tahun. Dan baru doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat beliau berumur 70 tahun. Di sini menunjukkan ialah bahwa siapapun yang berdoa kepada Allah, cepat ataupun lambat, dia akan mendapatkan keberuntungan dengan dikabulkan doanya, dengan diberikan pahala oleh Allah, dengan diberikan derajat oleh Allah, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Maka barang siapa yang memalingkan doa kepada selain Allah, kepada kuburan atau orang-orang soleh atau malaikat atau jin, maka mafhumnya ialah mereka adalah manusia yang merugi. Yang ketiga hadirin rahiman rahimakumullah, bahwa tidak mungkin seseorang merugi jika dia selalu bermuamalah, berinteraksi dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an kepada kamu wahai Muhammad, itu untuk kita semua, litashqa, agar kamu merugi, agar kita merugi. Tidak mungkin seseorang yang selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an, membacanya, mengamalkannya, dia menjadi manusia yang merugi. Tidak mungkin. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya ialah apabila Al-Quran jauh dari diri kita, jauh dari dibaca oleh kita, apalagi diamalkan oleh kita, maka tunggu saja kerugian kita di dunia dan di akhirat. Tunggu saja seseorang itu yang jauh dari Al-Quran, dari membacanya, dari mengamalkannya, dia pasti manusia yang akan merugi di dunia, lebih-lebih di akhirat. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menanggung siapa saja yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu li asyri amsalihha, dan kebaikan itu adalah dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi siapapun yang membaca Al-Qur'an alif lam mim saja, maka dia mendapatkan 30 kebaikan. Sehingga dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzina yaqra'ul Qur'an," orang yang membaca Al-Qur'an, wa yatata'u bi, dan dia terbata-bata dalam membacanya, wa huwa syaqun alaih, dan dia berat dalam membacanya, tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala baginya 2 kebaikan. Maka rugi hadirin kalau kita jauh dari Al-Qur'an, dari membacanya, dari mengamalkannya. Jelas siapapun yang seperti itu akan merugi di dunia dan di akhirat. Sehingga sebagian ulama mengatakan siapa membaca Al-Qur'an 1 halaman dia mendapatkan 5.000 kebaikan, 1 juz dia mendapatkan 100.000 kebaikan. Adapun hatam maka dia mendapatkan 3 juta kebaikan. Itu kalau margin errornya 9.
dari 10 jumlah tadi. Sedangkan kata Rasulullah SAW, susah payah pun dia tetap mendapatkan 2 kebaikan. Baik hadirin rahiman rahimakumullah. Yang selanjutnya hadirin, bahwa tidak mungkin, ini yang paling inti, tidak mungkin seseorang merugi dunia dan di akhirat, dan Allah jauhkan darinya sifat syakawah, kecelakaan, kalau dia mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, yaitu dia selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, dan ibadahnya adalah sesuai sunnah Rasulullah SAW. Selama hidupnya dia berada di atas tauhid dan di atas sunnah Rasulullah SAW, atau lebih ringkas lagi, dia berada di atas sunnah Rasulullah SAW, baik itu dalam ucapannya, baik itu dalam perbuatannya, baik itu dalam ibadahnya, atau dalam akidahnya, dia di atas sunnah Rasulullah SAW, maka orang ini tidak akan merugi. Orang ini akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kerugian. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan juga dia tidak akan merugi. Kata Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, tadammanallahu man qara'a al-Qur'ana wa taba'a fihi alla yadilla fid dunya wa la yashqa. Allah menjamin siapapun yang membaca Al-Qur'an, kemudian juga dia mengamalkan Al-Qur'an tadi dalam bentuk akidah, ucapan, perbuatan, yaitu dia berada di atas sunnah Rasulullah SAW, yaitu dia akan bahagia dunia dan akhiratnya. Di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, man as'adu bi syafa'atik?" Wahai Rasulullah, siapakah orangnya yang paling bahagia dengan mendapatkan syafaat engkau? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah mukhlisan min qalbi," atau khalisan min qalbi. Itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan segala konsekuensinya atau muktadonya, mengamalkan rukun dan syarat-syaratnya, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya mentauhidkan Allah, menjauhkan dirinya dari segala bentuk kesyirikan selama dia di dunia, sehingga dia meninggal dunia dengan tidak membawa dosa syirik secuil pun. Maka kata Rasulullah SAW, itulah manusianya yang mendapatkan atau yang paling bahagia dikarenakan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Jadi siapapun yang melakukan kesyirikan, ma'adzallah, dia meninggal dalam keadaan membawa dosa syirik, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat Nabi. Allah haramkan baginya syafaat Nabi. Itulah hadirin rahiman rahimakumullah, penting kita untuk berada di atas keikhlasan, yaitu tauhid. Yang kedua ialah menjauhi segala bentuk kebid'ahan. Karena salah satu kelompok manusia yang dihardik dari telaga Rasulullah SAW, dan siapapun yang meminumnya dia tidak akan kehausan selama-lamanya, dan dia akan selamat selama-lamanya, ialah manusia yang merubah agama Allah pada saat dia di dunia. Itu melakukan kebid'ahan, di mana sunnah Rasulullah SAW seperti yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah taala, as-sunnatu safinatun nuhi, bahwa sunnah itu yaitu seperti kapal Nabi Nuh. Barang siapa yang menungganginya, yang menaikinya, faqad naja, maka sungguh dia telah selamat. Kemudian yang selanjutnya hadirin adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah. Maka siapapun yang selalu berzikir kepada Allah dan takut akan Allah Subhanahu wa taala, khasyah kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah manusia-manusia yang akan Allah jauhkan dari kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa." Akan mendapatkan pelajaran dari itu orang yang takut kepada Allah, orang yang selalu berzikir kepada Allah, dan Allah jauhkan dari kebaikan itu, dari peringatan itu, orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi akan jauh dari berzikir kepada Allah dan jauh dari takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ialah tidak akan merugi manusia yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'anzartukum naran taladza," maka aku berikan peringatan kepada kalian, yaitu sebuah api yang menyala-nyala, yaitu neraka yang sangat dahsyat, tatawahhaj, yaitu yang menyala-nyala. La yaslaha illal ashqa, tidaklah orang akan tinggal di neraka, tidaklah orang menjadi penghuni neraka kecuali manusia yang merugi. Yaitu kata ulama, siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jaga dirinya dari penghuni api neraka. Itulah hadirin rahiman rahimakumullah, 6 hal yang apabila berkumpul pada diri kita, maka kita tidak akan menjadi orang-orang yang merugi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Ahmadu Rabbi wa ashkuruh wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Masyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kesimpulannya ialah, siapapun yang berbuat baik kepada orang tua, kepada orang tuanya, siapapun yang selalu berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan siapapun yang selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an dan mengamalkannya, dan siapapun yang selalu mengikuti, yang selalu hidupnya di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah manusia yang akan Allah berikan keberuntungan di dunia dan di akhirat, dan Allah jauhkan baginya dari segala bentuk kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina wa waffiqhum lima tuhibbu wa tardah, wa qarrib ilaihim ahlal khairi wan nasihin, wa ab'id anhum bitanata as-su'i wal mufsidin ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Gaza, Allahumma saddid ramyahum wa thabbit aqdamahum wa qawwi shawkatahum ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير.